Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Kusairi, eh, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah menyempatkan untuk menonton video project UAS saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Miftahul Khair dengan NIM 1922 angkatan 2019, kelas energi terbarukan, kelas A. Nah, terima kasih Bapak, saya ucapkan kembali. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai panjenengan. Sebelum saya masuk pada inti pembahasan kita kali ini, sesuai instruksi dan sesuai rulebook yang Bapak telah berikan di PPT dan video di Classroom, kali ini yang pertama saya akan membahas latar belakang terkait peran energi. Nah, peran energi dalam 2020 ini, dalam zaman milenial ini, tentunya sangat berpengaruh besar atau menjadi headline dalam setiap surat kabar nasional maupun daerah. Nah, bahkan ada dalam daerah tertentu di mana ketika terjadi pemadaman akibat shortage karena terjadi kerusakan di suatu pembangkit, itu bisa menyebabkan eh, suatu daerah menjadi kritis. Bahkan terjadi demonstrasi warga yang dimana dalam hal itu kita bisa simpulkan bahwa listrik menjadi eh, pemenuhan aktivitas yang sangat sentral atau yang sangat penting terutama dalam penggerak perekonomian. Sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 45 pasal 33 ayat 2 yang dimana penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai juga dengan prioritas Kebijakan Energi Nasional Permen nomor 79 tahun 2014, yaitu memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaat gas bumi dan energi baru, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, dan memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Nah, setelah kita membahas latar belakang yang digunakan dalam proyek UAS kali ini, tentunya yang selanjutnya yaitu terkait studi kasus yang akan saya angkat, yaitu kota saya sendiri, yang dimana Kabupaten Bojonegoro. Kiranya kita sebelum membahas terkait energi terbarukan, terkait bauran energi, dan lain sebagainya, kita kiranya membahas data geografis, data perekonomian, dan data-data yang lain yang menunjang daripada energi bauran yang akan saya modelkan nanti di depan. Kabupaten Bojonegoro yang dimana pada akhir tahun 2018 mempunyai 1 juta lebih jiwa dengan mempunyai administrasi wilayah batas wilayah dengan utara Kabupaten Tuban, dengan selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Tanjung Bang. Di mana untuk timur bagian Lamongan serta barat Kabupaten Ngawi dan Blora. Di mana terdiri dari 28 kecamatan dan 11 kelurahan serta 419 desa. Untuk keadaan topografi, yang dimana Kabupaten Bojonegoro ini dominan dengan pegunungan kapur di daerah selatan dan di daerah utara, yang dimana mengapit dataran rendah yang di sepanjang Bengawan Aliran Solo, yang tentunya merupakan prospek daerah pertanian yang subur. Di mana permukaan tanah dalam Kabupaten Bojonegoro relatif rendah, di antara 20 sampai 25 meter sampai 15 meter dari permukaan laut dengan kemiringan kurang dari 2%.
serta dengan curah hujan wilayah ini yang dimana tidak merata, dimana berkisar hanya 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Yang dimana Kabupaten Bojonegoro ini beriklim tropis, namun juga masih stabil karena pada musim kemarau pada bulan April dan Oktober dan musim hujan pada bulan November dan Maret relatif stabil. Yang dimana saya ambil dari profil Bojonegoro kabupaten.go.id. Nah, sebelum kita masuk pembahasan energi terpotensi energi baru dan terbarukan, Bojonegoro sebenarnya dikenal sebagai lumbung energi, tetapi bukan lumbung energi terbarukan. Kok bisa? Jadi kita tentunya tahu bahwasanya dalam proyek migas di mana kita dulu Indonesia mempunyai masa kejayaan tahun 96 dengan mempunyai titik puncak BOPD sampai dengan 1,6 juta dengan yang dimana menurun pada tahun 2018, mohon maaf, tinggal 7.078.000 BOPD. Bahkan pada tahun 2019 ini bahkan turun lagi sekitar 3.000 BOPD. Di mana sisi kebutuhan energi minyak nasional saat ini mencapai 1,5 juta BOPD. Di mana sehingga harus mendapat pasokan hampir setengah, di mana hampir 725.000 BOPD. Dengan demikian, saat ini Indonesia masuk dalam net importer oil. Nah, dalam Kabupaten Bojonegoro ini diperkirakan 25% cadangan minyak Indonesia ini berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Yang dimana yang pertama di Blok Cepu, Lapangan Banyu Urip, di Lapangan Kedung Keris, yang dikelola oleh ExxonMobil dan perusahaan anaknya ExxonMobil Cepu dengan produksi 229.000. Dan yang selanjutnya Blok Tuban, Lapangan Sukowati, Pertamina Aset 4 dengan produksi hampir 10.000 BOPD, dan Blok Cepu, Lapangan Jambaran Tiung Biru, dan masih dalam konstruksi, diperkirakan masuk produksi gas tahun 2021 sampai 170 mmscfd. Yang selanjutnya Blok Bora, di mana wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ngerau, Margomulya, Kabupaten Bojonegoro, serta Blok Nona yang di mana meliputi wilayah Bojonegoro Tenggara bagian selatan yang saat ini masih tahap eksplorasi. Namun, perlu diketahui bahwasanya untuk Provinsi Jawa Timur, BOPD dalam minyak buminya ini tahun 2020 sesuai dengan data yang saya ambil dari SKK Migas ini sampai 4.000 barel per hari dengan lifting migas Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 dari bulan 2. Dan tahun 2019 terrealisasi gas bumi 1.559 dengan rata-rata per hari mendapatkan 4.200 barel. Dan saya rasa benar terkait realisasi tadi 25% cadangan pasti minyak Indonesia ada dalam Kabupaten Bojonegoro. Nah, tetapi dalam hal ini bukan ini yang kita bahas. Karena ini termasuk energi tidak terbarukan. Di mana dari minyak bumi dan gas. Tapi ada juga energi baru terbarukan dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro, meliputi nanti matahari, meliputi juga nanti air, angin, dan nanti biomasa. Nah, berikut merupakan potensi besaran listrik
energi baru terbarukan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama, terkait potensi besaran listrik matahari. Menurut data BPS, intensitas pencahayaan matahari di Kabupaten Bojonegoro relatif normal, di mana untuk bulan-bulan kemarau, tadi di bulan April sampai Oktober, ini masih dengan rata-rata tidak lebih dari 80%. Dan itu pun tidak merata. Jadi, untuk penyinaran matahari terkait potensi besaran listrik, pembangkit listrik tenaga surya, kedepannya mungkin dalam Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro belum bisa maksimal atau efektif sepenuhnya. Karena untuk iklimnya dan terkait musim juga relatif seimbang. Nah, selanjutnya untuk potensi besaran listrik angin, di mana untuk kecepatan angin dihitung dengan knot melalui data BPS dengan rata-rata sekitar 8 knot, yang dimana untuk untuk kecepatan angin 8 knot kurang efektif juga, bisa, tetapi di daerah memang mungkin bebas hambatan terkait angin seperti daerah pegunungan. Namun tentunya terbatas juga terkait realisasi pembangkit listrik tenaga angin. Jadi untuk potensi besaran listrik angin sama seperti tenaga matahari, relatif tidak efektif untuk dibangun pembangkit listrik tenaga angin. Nah, yang selanjutnya potensi besaran listrik tenaga air. Nah, jumlah potensi air ini lumayan bisa dikategorikan bisa dibangun pembangkit listrik mikrohidro. Kenapa? Karena jumlah potensi air untuk di Kabupaten Bojonegoro itu lumayan efektif dengan total 68 bendungan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dengan total 5 bendungan besar. Yang dimana di sini ada beberapa sungai dengan total sungai 445. Yang dimana nanti di bagian bauran energi akan saya simulasikan terkait potensi besaran listrik yang bisa didapatkan dari satu bendungan potensial yang ada di Bojonegoro. Yang selanjutnya yaitu potensi biomasa listrik. Nah, untuk potensi biomasa listrik, sebenarnya untuk Bojonegoro itu mempunyai lahan sawah yang lumayan luas. Bahkan sepertiganya, bahkan sepertiga sampai seperempat di Bojonegoro itu termasuk lahan sawah. 83.194 hektar. Yang dimana lahan sawah purnya biasanya menghasilkan tanam 1 kali 16.000 hektar, dan tanam 2 kali 52.000 hektar, dan tanam 3 kali 13.000 hektar. Di mana dengan indeks tanaman padi. Dan juga untuk produksi tanaman padi untuk tahun 2020 menghasilkan 150.664 ton. Dan juga untuk jagung menghasilkan 63.237 ton, yang dimana panennya hampir sempurna dengan profitas 665, sekalipun pandemi, tapi juga memang profitasnya dalam Kabupaten Bojonegoro ini lumayan profit dan lumayan menjanjikan terkait penanaman dan indeks tanaman padi ataupun jagung. Nah, tentunya berpengaruh juga terkait potensi biomasa. Ketika banyak
sisa-sisa hasil panen, mungkin bongkol jagung, mungkin dari gabahnya juga, dari sisa tangkai daun, sisa tanaman padi, tangkai padi yang bisa diolah untuk biomasa. Tetapi untuk pengembangan di Kabupaten Bojonegoro kurang kurang diaplikasikan seperti itu. Tapi masih dalam tahap mungkin penelitian lebih lanjut jika ingin dikembangkan. Nah, ada juga potensi binatang ternak. Jadi potensi binatang ternak dalam Bojonegoro termasuk lumayan bagus. Terkait sapi perah 32 ekor, sapi potong hampir 250 ekor, 250.000 ekor maksud saya, mohon maaf, dengan kerbau 344 ekor, dan kuda 61 ekor, dengan kambing 150.000 ekor, dan domba 190 ekor. Bayangkan dengan potensi binatang ternak ini, berapa kotoran yang bisa dihasilkan dan bisa dikonversi sebagai mungkin biogas atau mungkin pembangkit listrik tenaga biomasa seperti itu. Tetapi kembali lagi untuk pemerintah sampai saat ini belum mengaplikasikan atau merealisasikan karena memang Bojonegoro masih terfokus pada pengembangan minyak dan gas bumi. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, 25% cadangan minyak di Indonesia ada dalam 4 titik yang ada di Bojonegoro. Nah, yang selanjutnya, ketika kita sudah membahas potensi, latar belakang juga potensi tadi, yang selanjutnya kita membahas terkait perkiraan kebutuhan energi listrik yang ada di Bojonegoro. Nah, setelah saya kumpulkan data dari BPS dan dari Sensus juga terkait perkembangan penjumlahan penduduk Bojonegoro dari tahun ke tahun, mempunyai pertambahan penduduk 0,96%, di mana pada tahun 2019 mempunyai 1.331.000, dan pada tahun 2020 meningkat 1.344.000 jiwa, di mana mengalami pertumbuhan 12.961 jiwa dalam kurun waktu 1 tahun, yang dimana juga disebabkan oleh kelahiran, imigrasi, dan pertumbuhan ekonomi, yang tentunya akan mempengaruhi produksi listrik berdasarkan, ini saya ambil dari PLN, berdasarkan kantor area megawatt hours, di mana untuk 2013 sampai 2017 di sini mengalami kenaikan dengan jumlah konsumsi energi tiap tahun 0,05% per kapita, dengan konsumsi energi masyarakat per kapita hampir mencapai 1.000, tepatnya 996 kWh, dengan pada tahun 2017-2016, tepatnya 2017, untuk konsumsi sosial mencapai hampir 70.000 MWh, dengan rumah tangga hampir 1 juta, tepatnya 947 MWh, dengan dilanjutkan oleh usaha dan hotel mencapai 233.000 MWh, dan industri ini memang mendominasi karena memang bebarengan dengan penambangan dan SKK Migas tadi, pengembangan terkait minyak, gas, dan bumi, mencapai 1.746.541 megawatt hours, dengan diikuti gedung atau kantor 17.000,
dan untuk jalan 36.000 dengan jumlah 3.082.381 megawatt, Bos. Yang dimana dalam tiap tahun ini naik. Dalam tiap tahun ini naik berdasarkan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, yang dimana untuk dengan konsumsi listrik non industri mencapai 1.305.840 megawatt hours, yang dimana pendapatan per kapita non industri ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 996 kilowatt hours. Nah, terkait skenario penggunaan energi listrik Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2050, menurut PDRB ADHK, yang dimana menurut pengeluaran rupiah ini, dimana mungkin ada setiap tahun kenaikan, mungkin pada 2019-2020 ini dikarenakan pandemi mungkin ada penurunan, tetapi tidak signifikan terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dan untuk pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran PDRB yang lain mungkin tetap meningkat pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di 2018 ke 19 mempunyai growth yang tinggi seperti itu. Tetapi memang di 2020 sedikit menurun karena memang ada pandemi, tapi menurunnya hanya tidak sampai 1%, seperti itu. Dan juga PDRB-nya untuk pertanian, kehutanan, perikanan naik pada 2018-2019, pertambangan penggalian juga naik 2018-2019, tapi juga turun dalam 2019-2020. Tetapi untuk pengadaan listrik, jadi ini masih tetap naik terkait tahun ke tahun. Juga pengadaan air, konstruksi, perdagangan, dan yang lainnya. Tapi dalam PDRB tahun ini, yang sesuai data yang saya ambil dalam BPS, ini yang perlu digarisbawahi yaitu terkait pengadaan listrik dan gas. Jadi terus meningkat dari mulai 17,79 miliar, jadi meningkat 1 miliar per tahun. Nah, yang selanjutnya, karena kita telah mempunyai data ini, sebenarnya kita bisa menskenariokan dengan LIP. Nah, LIP ini merupakan ibaratnya kalkulator untuk mendeteksi, untuk meramalkan energi. Jadi nanti demand-nya diramalkan, yang dimana nanti untuk analisisnya akan nampak seperti itu. Nah, kita kembali lagi, yang dimana pada penelitian ini digunakan skenario yaitu BAO, yang dimana skenario ini merupakan perakiraan energi listrik yang didasarkan pada anggapan bahwa pertumbuhan konsumsi energi listrik akan berjalan sebagaimana biasanya pada waktu sebelumnya. Sehingga mampu diperkirakan konsumsi energi listrik untuk jangka waktu yang cukup panjang dengan akurasi data yang valid. Di mana metode BAO ini dengan base as usual dianggap bahwa tahun akhir proyeksi masih sama seperti pada tahun dasar. Seperti data yang kita kumpulkan dan saya jelaskan tadi, saya bacakan tadi tepatnya, yang saya ambil dari BPS Bojonegoro Kabupaten dan PT PLN Distribusi Jawa Timur, bahwasanya untuk susunan skenario penggunaan energi listrik Kota Bojonegoro
kebutuhan listrik tahun 2025-2050 berdasarkan pertumbuhan penduduk dan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk 0,96% per tahun dan perjumlahan jumlah konsumsi energi tiap tahun 0,05% per kapita. Dan pertumbuhan ekonomi dengan migas ini dalam 2018-2019 naik 6% dan ini turun karena ini memang dalam pandemi, tetapi dalam PDRB tadi untuk dan sensusnya penggunaan konsumsi listrik tidak turun signifikan, tetapi masih tetap naik, bahkan dalam PDRB pengelolaannya tadi masih naik untuk pengadaan listriknya 1 miliar tiap tahun. Jadi didapatkan hasil skenario sebagai berikut. Di konsumsi listrik pada tahun 2020 sampai dengan 2050 terus meningkat dengan growth 0,05% tadi dan faktor-faktor ekonomi yang lain, dan didapatkan grafik seperti berikut. Jadi terus meningkat seperti itu dari 2016 ke 2050 seperti itu. Yang selanjutnya, karena kita telah mempunyai data terkait konsumsi listrik, yaitu yang terakhir, yaitu target bauran energi Kabupaten Bojonegoro, yang dimana sesuai dalam kebijakan energi tahun Permen nomor 79 tahun 2019, dimana Ken ini mengusung semangat untuk merubah paradigma supply side management untuk menjadi demand side management. Yang dimana perubahan paradigma ini tentunya mempunyai target harus disediakan pada tahun 2025, di mana 400 juta TOE ton dengan asumsi, ini masih asumsi, dengan pada tahun 2025 konsumsi listrik per kapita mencapai 2.500 kWh. Kalau sekarang di Bojonegoro tadi sekitar 990-an, kalau di tahun 2025 mencapai 2.500 kWh, di mana besarannya 400 juta harus disediakan, TOE-nya harus disediakan berdasarkan bauran energi dengan minyak bumi 25%, gas bumi 22%, batu bara 30%, dan energi baru terbarukan ini diharapkan mencapai 23%. Yang dimana berdasarkan data potensi energi terbarukan di Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwasanya yang dominan untuk efektif dibangun yaitu pembangkit listrik mikrohidro, di mana diketahui ada beberapa aliran sungai yang mempunyai debit yang cukup untuk pembangkit listrik, yang dimana saya di sini setelah melakukan studi kasus, salah satunya bisa membangun listrik mikrohidro di bendungan salah satunya. Terkait ada 5 bendungan yang lain yang besar, yaitu Bendungan Pacal, Bendungan Gongseng, yang dimana ada di sini Bendungan Gerak Bojonegoro, dimana dengan data terkait aliran airnya, untuk bendungan ini mempunyai aliran yang mengalir dari hulu ke hilir, dari atas menuju ke bawah, yang tentunya layak untuk dijadikan pembangkit karena memiliki pasokan air yang stabil sepanjang tahun, sekalipun musim hujan atau musim kemarau. Yang dimana tentunya untuk keadaan sekitar lokasi terkait sosioekonomi, bendungan ini baik untuk dijadikan PLTMH karena memang jauh dari pemukiman penduduk dan dekat dengan lingkungan, nggak terlalu jauh ini juga, bukan terlalu jauh, bukan terlalu dekat, tapi memang layak untuk dijadikan pembangkit listrik, dan di mana untuk aksesnya juga mudah dilalui
untuk menuju ke bendungan. Untuk debit air juga, debit air pada bendungan Gerak Bojonegoro ini cukup besar karena memang lokasi bendungan berada pada hilir aliran Sungai Bengawan Solo, di mana bendungan ini menerima air dari semua daerah hulu sungai yang masuk ke Bengawan Solo. Untuk headnetnya juga, tentunya headnetnya juga ini harus diperhatikan. Untuk headnetnya ini karena faktor utama dalam pembuatan PLTMH, di mana head ini berfungsi untuk memperbesar debit air. Semakin tinggi head, semakin besar debit air yang dapat dihasilkan, di mana bendungan Gerak ini memiliki memang masih relatif kecil terkait headnet, tapi sudah dikategorikan layak untuk dijadikan sebuah PLTMH, yang dimana ini sudah dilihat dari Google Earth, di mana mempunyai headnet sekitar 2 meter, seperti itu. Jadi untuk tingginya ini 1,6 meter. Ini dilihat dari Google Earth. Dengan head atas ini 3,66 meter, dengan head bawahnya 2 meter. Bawahnya 2 meter. Yang dimana nanti kira kalau memang ada dijadikan head atas rencana lokasi pipa pesatnya di daerah dekatnya sini, dan head bawahnya pipa pesatnya di sampingnya seperti ini, di mana berhitungan gambar selisih dari head atas dan head bawah 12 kaki jika dikonversi menjadi sentimeter, yaitu mempunyai persamaan 1 sama dengan 1 FT sama dengan 30,48 cm, yang dimana menghasilkan 3,65 meter. Dimana untuk head sebesar ini kita harus memanfaatkan turbin Kaplan karena memang memiliki head rendah ya, 1 sampai 100 meter dengan debit air sebesar 1 sampai 1000 meter kubik per second, di mana nanti akan dihitung terkait bulan, debit, headnet, efisiensi turbin, dan tentunya gravitasi, dan akan menghasilkan daya berapa. Dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember, dengan terbesar di sini bulan Februari dengan 11.208 kW, dan terendah pada bulan Oktober karena memang bulan kemarau dengan menghasilkan daya 851 kW. Yang menghasilkan rata-rata yaitu 3.693,42 kW, yang dimana menghasilkan 1 tahun ya, ini rata-rata potensi daya listrik hanya menghasilkan 3,69 megawatt untuk bendungan Gerak. Dan untuk bendungan yang lainnya mungkin kurang dari ini, karena memang studi kasus yang saya ambil, bendungan yang paling tinggi headnet-nya yaitu bendungan Gerak. Dan memang sekalipun ini masih mempunyai daya yang kecil, tetapi untuk potensi penyalurannya, karena memang daerahnya masih pedesaan, karena ada beberapa tempat yang belum terelektrifikasi, dan juga bisa digunakan untuk potensi pertanian, karena di sini banyak pertanian, mungkin pertanian dengan tanaman padi, jagung, tembakau, yaitu memang ini masih dikatakan layak dan prospek. Jadi untuk memang Bojonegoro potensi energi baru terbarukannya untuk saat ini masih terkait pembangkit listrik mikrohidro, karena memang untuk angin tadi kurang, dan untuk matahari terkait penyinarannya juga normalnya pada suatu daerah, dan untuk mungkin biomasa, tetapi mungkin biomasa
merealisasikannya sulit karena harus pecah-pecah dan mungkin pengelompokannya, mungkin kotoran sapi harus dikelompokkan per daerah dan lain sebagainya. Jadi memang yang paling efektif dan layak yaitu mungkin untuk beberapa tahun ke depan yaitu pembangkit listrik mikrohidro ini. Mungkin bisa diterapkan dalam setiap bendungan, mungkin setiap aliran sungai yang mempunyai debit yang tinggi. Karena memang masuk dalam daerah jalur Bengawan Solo. Dan ini merupakan target bauran energi pada tahun 2019 sampai 2050, di mana BBM migasnya dengan gas EBT batubara impor sesuai dengan CAN nomor 79 tadi, yang dimana diharapkan kita tidak mengimpor, ini target, dan untuk EBT-nya ini sampai 23%, dan gasnya 19,6%, dan BBM-nya 4%, untuk kenaikannya di tahun 2025 puncaknya, dan mungkin diharapkan dari sini mungkin target bauran energinya bisa stabil, diharapkan tahun 2025 sesuai aturan, sesuai CAN tadi. Jadi pada tahun 2025 minyak bumi 25%, gas bumi 22%, batu bara 30%, dan energi terbarukan 22%. Itu target. Tetapi memang sampai saat ini masih 11% menurut data yang saya baca untuk energi baru terbarukan dan masih didominasi oleh batu bara. Yang selanjutnya untuk potensi EBT pada Kabupaten Bojonegoro yang tadi sudah saya singgung dari awal, untuk air potensinya 46% dengan biomasa 30% dan matahari 13%, dan untuk angin 11%. Yang dimana kesimpulannya, di mana potensi EBT di Kabupaten Bojonegoro masih minim karena mungkin memang tapi juga masih bisa dikembangkan karena memang Bojonegoro tidak mempunyai geografis yang memungkinkan adanya EBT. Mungkin nanti ke depannya ditemukan panas bumi mungkin atau yang lain, atau mungkin bisa perubahan iklim, kita tidak pernah tahu juga. Tetapi untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, mulai menurut peramalan tadi dan skenario tadi yang telah saya buat, bahwasanya untuk kondisi angin juga normal, penyinaran cahaya matahari juga sekitar 56% sampai 60% per tahun. Dan juga pada Kabupaten Bojonegoro juga pemerintah masih terfokuskan untuk pengembangan penghasil minyak dan gas bumi, oleh karena itu untuk energi baru terbarukan masih belum dikembangkan maksimal. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan informasinya, karena memang dalam Kabupaten Bojonegoro ini kemarin saya minta data di BPS, di Dinas Peternakan, di Dinas Pengairan, dan langsung datang ke kantornya, ada beberapa data yang belum diupdate. Mungkin dari PLN-nya juga, dari kantornya, saya kemarin harus minta ke provinsi dulu, minta dalam data online, dan tidak efektif juga. Untuk data-data lainnya terkait data peternakan bisa update tahun 2019-2020, data bendungannya juga bisa update juga, dan data-data selain data listrik dan konsumsi. Tetapi data konsumsi tadi diatasi dengan peramalan dengan LIP, mungkin bisa diatasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan lagi mohon maaf atas keterbatasan datanya, atas keterbatasan keilmuannya, atas keterbatasan
penyampaian yang mungkin terlalu cepat atau kurang informatif. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kusairi yang telah memberikan materi yang luar biasa, yang membuka wawasan baru bagi saya bahwasanya potensi energi baru terbarukan harus direalisasikan ke masa mendatang. Karena untuk berlangsungnya kehidupan manusia yang lebih baik. Terima kasih Bapak Kusairi. Jazakumullah khairan syukron tabarakallah. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, kebarokan, serta kemudahan dalam setiap urusan sekeluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan syukron. Afwan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak.